Hai, kita ketemu lagi. Kali ini dalam Daily Verse. Saya mau mengajak saudara untuk membaca salah satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, yakni Amsal 19 ayat 17. Sambil kita akan memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang disebutkan di situ. Kiranya Roh Kudus melayakkan kita semua dan memberi hikmat-Nya. Ayo kita baca Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita akan menaruh perhatian pada kata memiutangi Tuhan. Namun sebelumnya kita lihat dulu kata belas kasihan. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, kata ini menggunakan kata konen yang artinya bermurah hati, berbaik hati, menaruh kasihan. Belas kasihan telah mencakup semuanya itu. Jadi siapa yang menaruh belas kasihan atau yang bermurah hati, berbaik hati, menaruh kasihan, menaruh ibah kepada orang yang lemah. Seperti apa orang yang lemah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kata orang yang lemah dalam Alkitab bahasa Ibrani menggunakan kata dal, yang arti harfiahnya adalah kurus, buruk, tidak berlemak. Dalam konteks sosial, kata ini merujuk kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang kesusahan, kesulitan, orang-orang yang dalam penderitaan, orang-orang yang dalam kekurangan karena kemiskinannya. Kata dal ini disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu sebanyak 20 kali dan pada umumnya diartikan sebagai orang miskin dan orang yang tidak berdaya. Saya beri contoh salah satu ayat yang menggunakan kata dal, yakni dari 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Bagian A di situ tertulis, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Lalu bagian B-nya mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Orang yang miskin ini menggunakan dal. Jadi orang yang lemah dalam konteks ayat ini adalah lebih cenderung yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dalam kemiskinan mereka berada dalam kondisi yang buruk karena kekurangan mereka, karena ketidakberdayaan mereka. Dan disebutkan siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang seperti itu, tertulis memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan itu apa? Dalam Alkitab bahasa Ibrani menggunakan kata malweh atau meminjamkan atau memberi pinjaman. Jadi secara harfiahnya memberi pinjaman kepada Tuhan. Kalau begitu, jika kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan orang lain, orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan karena kemiskinan mereka, maka Tuhan menjadi berutang kepada kita. Nah, untuk memahami ini seperti apa maksudnya, mari kita lihat akar kata dari kata malwe. Akar kata dari kata malwe adalah lavau, yang artinya bergabung atau tergabung. Jadi ketika kita memberi kasih kepada orang yang lemah dan orang itu tidak dapat membalaskan kasih kita, tidak dapat membalaskan kebaikan kita, maka pada saat itu Tuhan ikut bergabung di situ. Tuhan ada di situ, ikut mengambil bagian dalam perkara itu untuk menjadi penanggung jawab sebagai penjamin bahwa perbuatan kasih yang dilakukan itu akan Ia balaskan. Sekalipun bahwa kita memang harus melakukan kasih tanpa perlu mengharapkan balas jasa, tetapi bagi orang-orang yang sudah mau melakukan kasih kepada orang-orang yang dalam kelemahan mereka karena kemiskinan mereka, Tuhan hadir sebagai penjamin. Ia bergabung di situ untuk menjadi penjamin bahwa Ia akan membalaskan kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada kasih yang sia-sia. Karena itu jangan ragu melakukan kebaikan, jangan ragu melakukan kepedulian, kemurahan hati bagi siapapun, apalagi bagi yang memerlukan itu, bagi yang dalam kemiskinan. Sebab apa
apa yang kita lakukan itu akan dibalaskan Tuhan, karena Tuhan menjadi berutang kepada kebaikan yang kita lakukan. Ia menggantikan kelemahan orang yang tidak dapat membalaskan kebaikannya kepada kita. Ialah yang akan membalaskan kebaikan itu. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan, jangan lewatkan hari hidup kita tanpa kasih. Jangan kita lewatkan hari hidup kita tanpa peduli kepada orang-orang yang memang memerlukan kasih, agar dunia merasakan kasih Tuhan. Selamat menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini dengan kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam.